Kemudian untuk mengikuti kelas dengan tertib. Nah, itu peraturannya ya. Oke, boleh di next. Ini yang semalam udah kita pelajari dasar-dasar goresannya untuk membentuk sebuah huruf Hanzi itu seperti ini goresan awalnya. Jadi semalam udah kita bahas. Lanjut. Nah, ini hari ini yang kita pelajari gimana tulisnya. Oh ya teman-teman, aku ingetin lagi bahwa untuk belajar Mandarin, khususnya menulis, itu kita harus sering-sering menulis. Dan ketika menulis, contohnya nih teman-teman ada ambil kursus atau ambil les di sebuah lembaga pendidikan gitu, les Mandarin, les bahasa Mandarin. Terus teman-teman kembali lagi harus sering menulis, sering mengulang di rumah dengan catatan teman-teman nggak boleh ketika ada teks itu tidak boleh membaca huruf-huruf pinyinya aja karena itu kita akan terpacu menjadi lebih fokus ke pinyin. Sementara yang kita inginkan adalah bisa menulis huruf Hanzi-nya, huruf goresan-goresannya itu yang membentuk sebuah huruf Hanzi gitu. Jadi teman-teman ketika membaca, misalnya ada guru lesnya memberi buku atau materi, terus ada teksnya, ada huruf-huruf Hanzi-nya, kemudian ada pinnya, teman-teman jangan melihat pinnya, karena itu sangat membuat kita lebih fokus ke pinyin, sementara kita sangat butuh dan sangat penting untuk kita mengenal huruf Hanzi-nya ya, Hanzi bukan pinyin ya. Jadi untuk itu teman-teman harus belajar sering-sering menulis huruf Hanzi-nya. Ya, jadi jangan pernah terpaku dengan pinyinya. Nanti teman-teman bisa lupa gimana cara tulis huruf Hanzi-nya. Mungkin di dalam HP atau laptop kita tulis pinyinya langsung keluar huruf Hanzi-nya ya kan. Jadi kita nggak perlu lagi tulis sendiri Hanzi-nya. Tetapi jika teman-teman di kertas atau ingin tulis cerpen menggunakan tangan, pasti teman-teman bakalan lupa karena sebuah huruf Hanzi itu untuk sebuah kata itu aja goresannya banyak teman-teman. Jadi perlu diperhatikan. Di sini kita tekankan untuk belajar Hanzi-nya bisa menulis. Jadi perhatian kita itu ke titik Hanzi-nya gitu. Ini jadi pelajaran hari ini kita menulis, kita belajar tentang bagaimana menulis anggota keluarga dalam bahasa Mandarin, dalam tulisan Mandarin. Ini ada ayah, teman-teman boleh dilihat di sini. Ada huruf Hanzi-nya, kemudian pinyinya, juga arti bahasa Indonesianya. Di sini papa itu ayah, kemudian mama itu ibu, kemudian ada wo saya. Ini paling dasar ya teman-teman, pelajaran yang paling dasar karena kita belajar itu pastinya belajar dari lingkungan hal yang paling dekat dengan diri kita, kehidupan kita sendiri. Tentunya keluarga gitu. Kita memulai belajar itu pasti dari lingkungan keluarga. Nah, di sini aku memilih topiknya keluarga karena itu menurut aku lebih dekat gitu ya dengan kita, kehidupan kita sehari-hari. Dan ini seperti mau bilang wo saya, ini contoh tulisannya, kemudian kakak laki-laki, cie kakak perempuan,
Titi itu adik laki-laki, dan Nene itu adik perempuan. Nah, di sini teman-teman, aku tahu banget nih pasti teman-teman itu sering banget dengar papa, mama, keke, dan sebagainya. Tetapi teman-teman itu nggak tahu tulisannya kayak gimana, benar nggak? Jadi teman-teman itu pasti tahu ngomong gitu kan, bisa bilang atau sebutin bahasa Mandarinnya. Kebanyakan bisa ngerti orang ngomong. Tapi pas mau menulis atau membaca, pasti ada yang bingung gitu. Ada yang belum tahu atau bahkan sama sekali nggak ngerti tulisannya apa gitu. Nah, maka dari itu kelas ini difokuskan untuk teman-teman belajar menulis dan mengenal huruf-huruf Hanzi-nya. Jadi sebelum lanjut ke slide berikutnya, mungkin ada teman-teman yang ingin sharing atau bertanya, boleh Kak Admin, tolong di unmute jika teman-teman yang ingin on cam. Teman-teman boleh langsung unmute dan on cam ya. Kalau ada yang ingin dipertanyakan. Mungkin Kak Anafa, Kak Putri ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing, boleh. Izin Lause. Ya. Ya, biasanya kalau saya ke toko bangunan atau ke toko-toko gitu kan yang memiliki keturunan Chinese gitu ya. Itu biasanya secara otomatis gitu saya manggilnya Koko gitu. Itu Koko itu sebenarnya pengucapan dari apa? Apakah ke yang kakak laki-laki itu atau bagaimana langsung? Ya, makasih ya atas pertanyaan ini buat teman-teman juga biar tahu. Jadi sebenarnya Koko itu bahasanya lebih ke Hokkien Chinese, tapi Hokkiennya gitu. Tetap panggilan untuk seorang laki-laki. Oh begitu. Oke. Ya, Saya penasaran aja. Terus yang apa namanya itu? Yang barusan kakak bilang itu katanya lebih baik keluarga atau si muda atau gimana sih? Kalau biasanya itu Koko untuk semuanya gitu, seperti yang sudah tua ataupun masih muda gitu manggilnya Koko, dan mereka ketika dipanggil Koko tuh langsung kayak seneng gitu. Iya, itu kayaknya udah khasnya gitu ya kalau yang Chinese. Ya. Lanjut, Lause, silakan. Oh iya, ini ada pertanyaan dari siapa ini? Hairunisa ya, sorry. Boleh dibacakan ini apa nih pertanyaannya? Untuk goresannya atau bagaimana, Cai Si? Kak Dinda mungkin bisa dijelaskan maksud pertanyaannya. Itu maksudnya mau bantu jawab. Ada pertanyaan di atasnya gitu, nge-share tulisan pertama. Kalau pertanyaan tadi ada yang aplikasi Plekonya gimana cara ininya kalau nggak salah, makainya. Saya perhatiin. Bagaimana pertanyaannya ini?
Gitu artinya. Jadi Ini gimana nih? ini Lause, tadi ada yang nanya